Selamat bertemu para siswa SMA MA khususnya yang duduk di kelas 12. Tapi yang saya jelaskan ini juga berlaku bagi siswa yang duduk di kelas 10. Ya, karena sudah belajar barisan dan deret ya. Yang ini di semester 1 kali ya. Bab 2 ya, untuk sekolah penggerak ya, yang sekolah penggerak ya. Itu barisan dan deret ada di bab 2, jadi bisa juga mengikuti apa yang saya sampaikan ya. Kelas 11 pun bisa juga ya, karena juga sudah belajar barisan dan deret baik di SMP maupun di kelas 12 ini juga, di kelas 11 ini juga. Jadi barisan dan deret akan saya bagi menjadi 5 part, jadi saya tidak akan buru-buru. Saya akan selesaikan dalam minggu ini 5 part ya. Jadi part pertama adalah barisan aritmetika, part kedua nanti deret aritmetika, part ketiga barisan geometri, part keempat deret geometri, dan part 5 terakhir adalah deret geometri tak hingga konvergen ya, dan divergen. Yang ada rumusnya adalah konvergen. Ya, mudah-mudahan dengan 5 part itu kita bisa memahami barisan dan deret. Kenapa saya pilih barisan dan deret? Karena di UTBK barisan dan deret ini hampir setiap saat muncul di bagian saintek ya, matematika saintek, dan di bagian matematika kemampuan dasar ya, atau TPA itu biasanya muncul barisan dan deret, baik dalam bentuk deretan bilangan maupun dalam bentuk soal biasa. Jadi karena itu penting untuk menguasai barisan dan deret ya. Oke, pertama barisan aritmetika. Ya, kalau zaman saya dulu sekolah disebutnya barisan hitung ya. Barisan hitung. Nah, barisan aritmetika itu didefinisikan sebagai suatu deretan bilangan ya, deretan bilangan seperti ini. Yang beda di antara dua suku berurutan ya, misalnya 1 dan 7. Itu dua suku yang berurutan. 7 dan 13 itu suku yang berurutan. Kalau 1 dan 13 tidak berurutan. Selalu merupakan bilangan tetap. Ya, bilangan tetap itulah yang disebut dengan beda. Jadi kalau Anda lihat 1 dengan 7 ini bedanya ditambah 6 ya. Jadi bisa ditambah, bisa dikurangi juga. Tapi tetap ya, 7 dengan 13 juga ditambah 6. Kalau tidak tetap itu bukan barisan aritmetika. Ya, kita cerita di sini topik kita barisan aritmetika. Nah, ini tuh biasanya disebut beda. Jadi perhatikan B di sini tuh beda. Nah, di dalam soal apalagi SBMPTN, kadang-kadang Anda juga diberikan B, tapi B di situ bukan beda, tapi merupakan bilangan biasa ya, yang dinyatakan dengan huruf variabel. Jadi hati-hati, B di sini ada beda. Jadi kalau nanti di dalam soal ada B, ini kita kasih strip untuk membedakan ya. Oke. Itu, jadi dari definisi ini kemudian disebut suku ya. 1 ini disebut suku pertama, karena ditulis dalam urutan pertama. Ini suku kedua, ini suku ketiga, dan seterusnya. Di sini nanti ada suku ke N ya, suku terakhir. Ya, suku ke N ya. Ini UN itu disebutnya suku ke N. Dan N itu tentu bilangan bulat ya. N yang dimaksud di sini ya. Ya, ini adalah bilangan bulat. Ya. Umumnya positif ya. Ya, umumnya positif ya. Tapi ada kadang-kadang N ini bisa juga mulai dari 0 ya. Bisa saja mulai dari 0. Ya. Mulai dari negatif sih tidak, biasanya mulai dari 0 ya. Nah, kita di sini mulai dari 1. Ya, jadi bilangan bulat positif biasanya ya. Tapi kadang-kadang 0 juga bisa. Kemudian dari definisi ini jelas ya. Dari definisi ini udah jelas bahwa beda ini itu sama dengan suku kedua dikurang suku pertama gitu ya. Bisa juga suku ketiga dikurang suku kedua gitu ya, seperti ini. Bisa juga suku keempat dikurang suku ketiga. Atau secara umum beda ini bisa dirumuskan dengan suku ke N dikurangi suku ke N kurang 1 ya. Secara umum bisa dinyatakan seperti ini. Beda dari barisan aritmetik. Nah, barisan aritmetik nanti saya akan singkat sering BA ya.
artinya barisan aritmatika. Nah, kemudian kalau Anda lihat dari definisi ini jelas ya, U2 adalah U1 tambah B ya. Jadi U2 itu U1 tambah B. Jadi kalau ini 1, ini 1. Kalau ini U3 kita nyatakan dalam U1. Maka dia harus 3 kan, 3 kurang 1 2, 2B gitu ya. Demikian juga kalau kita bilang U4 itu U1 tambah 3B ya. U10 misalnya itu U1 ditambah 10 kurang 1 9B. Tapi bisa juga misalnya U5 diketahui. Nah, bisa juga kita bilang U10 itu adalah U5 ditambah 5B. Jadi tidak selalu harus ke U1 ya. Kalau U5-nya diketahui, ya udah tinggal tambah 5B. Ya. Misalnya U7 yang diketahui. Bagaimana kalau U7 yang diketahui? Ya udah U7 tambah 3B. Ya, gitu seperti itu. Nah, secara umum suku ke N ini dirumuskan oleh UN sama dengan U1 tambah, ini kan Anda lihat ya. Kalau 4, ini 1, ini 3. Kalau ini 3, ini 2. Jadi ini N kurang 1 kali B. Ya, jadi perhatikan kalau ini 1, ini N kurang 1. Tapi nggak selalu seperti ini, bisa saja seperti ini. U10, U5 tambah 5B. Jadi kita bikin aja UK. Maka ini N min K kali B. Ya, jadi bisa seperti ini rumusnya, tergantung. Kalau yang diketahui U5, ditanya U10 ya U10, U5 tambah 5B. Ya, seperti itu. Ya, nah barisan aritmatika itu konsepnya cuma seperti ini. Nah, kalau Anda kuasai konsepnya ini dengan baik dan banyak berlatih, maka barisan aritmatika akan ada di otak Anda. Ya, yang penting itu rumusnya sih sederhana ya. Yang penting bagaimana latihannya, Anda mengotak-ngatik angka ini. Oke, kita mulai dari nomor 1 dulu. Jika min 999, min 997, min 995 adalah barisan aritmetika, maka suku bernilai positif yang muncul pertama kali. Jadi perhatikan, suku yang bernilai positif yang muncul pertama kali adalah suku keberapa? Ya, jadi kalau kita tulis soalnya ini min 999 nomor 1 ya. Ini min 997, ini min 995. Ya, kalau Anda perhatikan ini memang bedanya 2 kan? Ya, bedanya 2. Ini juga bedanya 2. Ya, dan dia sudah sebut barisan hitung ya. Barisan aritmetik sudah disebut tuh. Jadi bedanya 2. Ya, ini suku pertama. Karena ditulis di urutan pertama, ini suku kedua, suku 3. Sekarang kita ke yang ditanya. Suku bernilai positif, anggap aja suku UN ya. Anggap aja suku UN yang bernilai positif. Suku keberapa? Berarti N-nya berapa? Yang ditanya itu N-nya berapa, suku keberapa. Jadi UN lebih besar 0, N-nya itu berapa? Nah, udah, nanti tinggal pakai rumus kan. UN itu adalah U1 tambah N-1 kali B. Kenapa kita bikin U1? Ya karena U1 diketahui. Boleh aja kita bikin U2. Ini U2 juga diketahui. U2 tambah N kurang 2, boleh. Tapi udahlah karena ini semua U1 diketahui, kita bikin U1 saja lah ya yang umum. Lebih besar dari B. N0. Nah sekarang kita masukkan U1-nya min 999 ditambah N-1 kali beda. Bedanya 2. Lebih besar 0. Maka soalnya berubah menjadi pertidaksamaan linear ya. Pertidaksamaan linear. Ya bisa diselesaikan karena yang tidak diketahui hanya N. Kan begitu ya. Caranya biasanya kalau pertidaksamaan linear ini harus pindah ke sana. Nah, untuk pindah ke sana ini kan ditambah 999. Berarti di sebelah kiri ditambah 99, sebelah kanan juga harus ditambah 999. Ya. Jadi akhirnya kita dapat ini 0 kan? Kalau kita jumlahin kan 0. Sisa ini N-1 kali 2. Lebih besar dari 0 ditambah 999, 999. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian yang kedua, menghitung N ini ada 2. Kita bagi 2.
Cuman hati-hati pertidaksamaan. 2 ini bilangan positif. Maka tanda ketidaksamaannya tetap. Ya, ini akan tetap. Ini akan tetap lebih besar. Ya toh? Ini sisa N-1. Ini 999 bagi 2. Itu hasilnya 400. 9 setengah. Nah, ya toh? N-1 lebih besar dari 499 setengah. Berarti N-nya lebih seperti tadi ya, saya salin lagi ya. N-1 lebih besar dari 499 setengah. Yang kita inginkan kan N. Makanya ini kita jumlahkan. Ini kita tambah 1, ini kita tambah 1. Maka hasilnya min 1 tambah 1 hilang, jadi ini sisa N. 499 setengah tambah 1 jadi 500 setengah ya. Nah, ini jawaban terakhir dari soal. Tapi ingat, N-nya harus bulat. Bulat positif ya. Jadi, tentu kita akan bulatkan ke atas kan lebih besar dari 501. Jadi, N-nya akan sama dengan 501. Inilah yang muncul pertama kali. Ya. Jadi, inilah yang muncul pertama kali. Jadi, jawabnya adalah suku ke 501 ya. Jadi, jawabannya suku ke 501 yang ini. Jadi kalau soal mengisi nanti kita tinggal ngisi 501 ya. Jadi suku bernilai positif yang muncul pertama kali adalah suku ke 501 ya. Saya juga mau memberitahukan bahwa yang saya jelaskan ini acuannya adalah buku saya yang baru tapi belum terbit. Buku saya yang baru nanti untuk sekolah penggerak ya, kelas 10. Jadi itu referensi yang saya gunakan. Tapi juga sudah ada di buku saya yang lama ya. Yang kurikulum 2013. Oke, kita mulai nomor 2. Pada sebuah barisan aritmatika. Jadi barisan aritmatika ya. Nilai suku ke-25. Nilai suku ke-25. Ya. 3 kali nilai suku ke-5. 3 kali nilai suku ke-5. Itu diketahui. Ya, ini data. Akan kita gunakan nanti. Suku yang bernilai, nah ini kita misalkan aja UN lah ya. Nggak tahu, kalau nggak tahu kita anggap aja UN. Suku yang bernilai 2 kali nilai suku pertama. 2 kali suku pertama. Adalah suku keberapa? Jadi N-nya itu berapa? Jadi suku keberapa yang nilainya 2 kali U1? Ya, kita tentu olah dari yang diketahui cuma 1. Ya udah kita olah ini. Kalau kita olah, ini kebetulan U5 ya. Ini U5, tapi karena di sini ada U1, maka kita transfer aja semua ke U1. Jadi ini adalah U1 tambah 24B. 3 kali U1 tambah 4B. Ya, kemudian kita kalikan ini. 3U1 ditambah 3 kali 4B, 12B. Ini U1 tambah 24B. Ya. Oke, kita keluarkan ke sini. Ya, ini 12B, ini 24B. Oke. Jadi ini kita buat seperti ini. Kita nggak boleh ini aja. Supaya kita tidak gunakan pindah ruas. Katanya kalau pindah ruas itu tidak sesuai dengan matematik. Jadi kita harus begini. Ini lebih besar dari ini. Jadi ini yang pindah ke sini kan. Jadi yang ini yang hilang. Ini kita kurangi 12B. Supaya hilang, ya kan? Kalau kita kurangi kan hilang ini. Berarti di sini juga harus dikurang 12B. Begitu. Harus sama kan, timbangan. Kemudian ini U1, ini 3U1, ini lebih besar. Ya. Jadi U1-nya yang kita hilangkan sekarang. Berarti ini dikurangi U1. Kan gitu ya, mudah-mudahan kelihatan. Berarti ini juga harus dikurangi U1. Nah, jadi sama, seimbang kan? Nah, sekarang U1 min U1 hilang. Nah, ya, sekarang ini 24 kurang 12 jadi sisa 12B ini. Ini 3 dikurang 1, 2U1. Nah, seperti ini. Ya, jadi 2U1, 12B. Perhatikan, ini ada 2U1 kan? Ya, jadi 2U1, 12B. Jadi ini 12B. Nah, suku keberapa yang sama dengan 12B kan itu?
Ya, dari sini kita dapat U1, ya. U1 berapa? 6B. Ya, 12 bagi 2. U1 6B. Sekarang kita tulis dong. UN ini 12B kan? 12B ini adalah, kalau kita tuliskan, ini sudah dapat 6B. Ya. Jadi kalau kita tulis lagi di sini, U1 itu 12B ya. UN. Itu U1 kan gitu ya. U1 tambah berapa? B kan gitu. Ya. U1-nya 6B. Ya, U1-nya 6B. Nah, ini U1. Nah, berapanya? Ini berapa? Supaya 12. Ya, supaya 12. Berarti harus ditambah 6B kan? Berarti harus ditambah 6B supaya 12. Nah, jadi dari sini Anda sudah lihat, UN itu sama dengan 6B ini U1 ya. Ditambah 6B. Nah, suku keberapa ini? U1 tambah 6B, berarti suku ke-7 kan? Ya, dari sini Anda dapat UN ini adalah U7. Ya, UN ini adalah U7. Kenapa U7? Kan U1 tambah 6B. Ya, jadi suku ke-7. Jadi suku yang bernilai 2 kali nilai suku pertama adalah suku ke-7. Ya, mudah-mudahan jelas. Oke, kita ke soal yang nomor ketiga. TKD Saintek SBMPTN 2011. Jadi Anda lihat soalnya rumusnya sederhana, cuma ini aja rumusnya itu. Ya. Tapi rumus ini kita harus pahami dengan baik. Nah, bisa dibuat soal macam-macam. Yang kita tunjukkan ini nanti hanya 5 soal. Ya. Kalau Anda baca buku saya ada banyak nanti soalnya itu. Selisih 2 bilangan asli, selisih itu artinya dikurangi ya. 2 bilangan asli. Ya, anggap aja bilangan aslinya ada X1, ada X2. Ya, ini bilangan asli. Ya, ini penting Anda tahu, bilangan asli itu artinya bilangannya harus positif. Ya, bilangan asli itu mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Positif dan bulat. Tidak boleh negatif, tidak boleh 0. Selisih 2 bilangan asli adalah 36. Dan bilangan kedua, nah bilangan kedua kita anggap aja X2 ya. Jadi ini kita anggap bilangan kedua. Ini bilangan pertama. Ya. Jadi selisih itu kan bisa X1 kurang X2, bisa X2 kurang X1. Makanya kita nggak bisa. Jadi kita coba baca kalimat berikutnya. Ya. Bilangan kedua adalah 5 kali bilangan pertama. Titik. Bilangan kedua kan ini. Artinya X2 sama dengan 5X1. Ini diketahui. Oke, baca lagi. Jika 2 bilangan ini berturut-turut, ya 2 bilangan ini, X1 dan X2 berarti, berturut-turut membentuk suku kelima. Lah, yang suku kelima X1 ini. X1 ini yang suku kelima. Ya. Dan kedua, ya, jadi membentuk suku kelima dan kedua suatu barisan aritmetik. Jadi justru yang kedua ini suku kedua. Begitu kalau kita baca bahasa Indonesia kan, urutannya gitu kan. Coba Anda baca. Jika 2 bilangan ini berturut-turut, berarti ini dan ini kan. Ya, X1 dan X2. Membentuk suku kelima, berarti X1-nya suku kelima. Dan kedua, berarti bilangan keduanya suku kedua, ya. Suatu barisan aritmatik. Jadi dia sudah bilang ini barisan aritmatik. Maka suku ke-10 barisan ini. Nah, yang ditanya ini. Suku ke-10 berapa? Ini pertanyaannya. Gitu ya. Nah, tentu kita harus olah ini. Ya, Anda sudah tahu suku ke-10 kalau mulai dari suku pertama tambah 9B. Gitu. Ya, tapi di sini kalau Anda lihat hanya ada suku kelima dan suku kedua. Ya toh? Kalau misalnya kamu bisa dapat suku kelima, maka U10 ini adalah suku kelima tambah 5B. Gitu. Anda pakai ini. Kalau Anda ketemunya U2, mau dari U2, maka ini akan sama dengan U2 tambah 8B. Nah, begini. Jadi tujuan kita yang penting cari B dan U ya. Oke, kita sekarang mulai analisis dari yang diketahui. Yang diketahui itu kan ini. Ini, 3 ya.
Oke, kita mulai dari sini dulu. Ya, X1 sama dengan U5, X2 sama dengan U2. Ya, kalau Anda lihat, ini ada U2, ini ada U5. Oke, jadi kita start supaya kita bisa dapat B, jadi kita mulai dari X1 ya. X1 ini akan sama dengan, kita lihat lagi di sini ada selisih dua bilangan asli 36. Ini belum kita tulis ya. Selisih bilangan asli adalah 36. Oke, jadi kita anggap aja bilangan kedua ini lebih besar dari bilangan pertama ya toh. Ya, anggap aja karena kan kalau kita lihat di sini X2 kan 5 X1. Jadi lebih besar lah. Ya, kalau X1-nya nggak negatif kan di sini dibilang bilangan asli. Bilangan asli kan berarti ini positif, ini positif. Ya, berarti X2 lebih besar dari X1 ini. Ini berarti X2 lebih besar dari X1. Nah, masih diketahui lagi selisihnya kan? Selisihnya 36. Ya kan gitu. Jadi ditulis di sini aja ya, diketahui selisih itu berarti X2 dikurangi X1 ya. Sama dengan 36. Nah, kita akan mulai dari sini. Ya. Selisih ya. Jadi kalau Anda lihat X2 dikurang X1. X2-nya itu U2. Ya, X1-nya U5. Jadi kita bisa aja start X2 tetap X2 tetap ini U2. Ya toh? Kurang X1-nya ini U5. U5 seperti saya bilang, karena ini ada U2, kita bisa start dari U2. U2 ditambah 3B. Ya kan? U5 itu bisa kita bikin U2 tambah 3B. Ya, sehingga kalau kita masukkan di sini langsung dapat B-nya. Ya, ini kalau kita masukkan sini kan X2 itu kan U2 ya. X2 itu kan U2. Ini X2 ini U2. Jadi U2 ini ya ke sini. Dikurang X1. X1 itu U5. Sama dengan 36. Nah, U2 tetap ya. Nah, U5 ini kita ganti ini. Ini kan U5 nih. U2 tambah 3B. U2 tambah 3B. Sama dengan 36. Nah, langsung B-nya ketemu kan? Tidak usah lewat U1. Kalau lewat U1 nanti kita perlu dua persamaan. Nah, waktunya tambah panjang ya. Nah, kalau kita lihat ini min 3B. Sama dengan 36. Jadi B-nya negatif. Min 12. Oke, B-nya ketemu. Min 12. Ya, kalau B-nya sudah ketemu, yang ditanya U10 ya, langsung bisa kita hitung. Ya, kalau U2-nya tahu, tapi belum tahu ya. Belum tahu, jadi kita harus hitung U5 atau U2 gitu harus dihitung. Ya. Tetap belum tahu ya. Oke, berarti kita harus masukkan ke sini. Ya, ini kan belum diolah. Yang baru kita olah kan yang selisih. Sekarang kita masuk sini. X2 sama dengan 5X1. X2 itu U2. X1 itu U5. Nah, seperti ini. Ya, U2 ini dinyatakan dalam U2 lah ya. U2 sama dengan 5. Nah, U5 ini bisa dinyatakan dalam U2 kan. U2 tambah 3B. Kan 5 kan? 2 tambah 3. Oke. U2 mau kita cari kan. Karena ini kalau kita kalikan 5U2. Ini kita kalikan 15B. Oke. Jadi U2 sama dengan 5U2 tambah B-nya kan tahu nih. Min 12. 15 kali min 12. Nah, seperti ini. Kemudian ini biarkan di sebelah kanan, ini harus dipindah ke sini kan. Ya, Anda sudah tahu nanti jadi min 4U2. Sama dengan 15 kali min 12. Nah, berarti U2-nya sama dengan yang kanan bagi kiri kan. 15 kali min 12 dibagi min 4. Nah, maka ini bisa dicoret kan. 3. 15 kali 3, 45. Nah, positif, betul lah. Kan dia bilang harus positif kan.
bilangan asli kan, semuanya harus bilangan asli. Benar. U2-nya positif. Nah sekarang ditanya apa? U10. Nah baru kita bikin U10. Tapi startnya dari U2, karena U2 yang kita tahu. Jadi ini jadi U2 ditambah 10 kurang 2, 8. Nah, jadi nggak perlu start dari U1. Ya, U2-nya barusan kita hitung 45. Ditambah 8 kali B. B-nya min 12. Ya. Ingat yang positif itu kan hanya X2 dan X1. Ya, X2, X1. U5, U2 yang positif. Karena dia bilang dua bilangan ini. Yang bilangan lain enggak. U10 boleh negatif. Ya, yang enggak boleh negatif X1 dan X2. Ya, seperti itu. Jadi sama dengan 45 dikurang. Ini kan negatif ini, 96. Ya. Jadi kalau Anda hitung ini min 51. Gitu ya. Jadi jawabannya min memang, ya. Yang D ini, yang E ini. Nah, ini jawabnya. Min 51. Ya, jadi perhatikan U10 boleh min. Yang nggak boleh minus adalah U2 dan U5. Ya. U2 dan U5 ini nggak boleh minus. Karena dia sudah bilang kan, X1 dan X2 harus bilangan asli. Yang lain dia nggak jamin. Yang dia jamin X1. Makanya kita tadi cek kan, benar kan? U2-nya 45 plus, benar. Kalau ini min salah. Ya, kalau beda mah terserah, beda boleh min. Dia nggak bilang beda harus positif. Ya, seperti itu. Jadi kita hanya main-main huruf. Kita ke soal yang keempat. Jadi Anda perhatikan rumus kita hanya seperti ini. Sisanya itu aljabar, manipulasi kita supaya bisa menjawab soal. Nah, perhatikan di sini ada angka B kan? Padahal kita punya beda. Di sini ada B, makanya bedanya kita kasih strip begini. Nah, ini artinya beda. Kalau B begini itu angka biasa ini. Jadi Anda harus bedakan ya. Kalau saya tulis strip itu beda. Ya. Kemudian di sini ada A lagi. Orang kan makanya kenapa saya nggak suka U1 saya tulis A. Nah, ini suku pertama. Ada yang tulis suku pertama itu A, boleh. Tapi ya ada yang tulisnya A. Tapi nanti A ini ada A ini. Beda kan? A ini adalah huruf angka biasa. A ini adalah suku pertama. Kita kasih strip lagi begitu. Tapi saya nggak akan pakai A strip, saya pakai U1 aja lah. Oke, jadi suku pertama itu saya tulis U1 saja. Ya. Jika A kuadrat min BC, B kuadrat min AC, C kuadrat min AB adalah barisan aritmetik. Jadi ini barisan aritmetik ya. Ini adalah urutan pertama. Ya. Ini urutan kedua. Ini urutan ketiga. Ya, karena tidak ada keterangan, anggap aja ini suku pertama gitu ya. Jadi kita hanya perhatikan barisan hitung dengan 3 anggota ini. Barisan aritmetik dia. Ini U1, ini U2, ini U3. Dengan, kita tulis dulu yang diketahui. A ditambah B ditambah C, itu sama dengan 12. Nah, ini diketahui ya. Anggaplah persamaan pertama. Oke. Nah, yang ditanya A tambah C berapa? Ya, jadi kalau kita karena A ditambah C maka kita dekatkan aja A dengan C. Jadi A tambah C begini ya. Ditambah B sama dengan 12. Nah, ini yang ditanya. Artinya apa? Kalau saya bisa hitung B, soal ini selesai, ya. Kalau saya bisa hitung B, soal ini selesai, ya. Jadi ini sama juga dengan persamaan pertama. Oke. Lebih baik saya tulis seperti itu karena A plus C ditanya. Nah, ini adalah soal SIMA UI 2019. Kemampuan dasar ya. Kemampuan dasar itu artinya yang berlaku bagi yang milih jurusan IPS atau jurusan IPA. Berlaku dua-duanya. Kalau Saintek itu khusus untuk IPA. Jurusan yang di MIPA. Oke. Ini yang ditanya, ini yang diketahui satu. Ya, ini juga diketahui nih. Nah, Anda sudah tahu apa syarat dari barisan aritmetik itu apa? Bedanya harus tetap. Artinya kalau ini saya kurang dengan ini, itu akan sama dengan ini kurang ini. Ya. Jadi U2 dikurangi U1 harus sama dengan U3 kurang U2. Ya, itu yang kita sebut beda ya. Pakai strip. Oke, kalau kita masukkan U2 ini B kuadrat dikurang AC.
minus U1 A kuadrat kurang BC. U3 ini C kuadrat dikurang AB minus U2 ini B kuadrat kurang AC. Oke, jadi manipulasi aljabar. Nah, Anda tahu ini bentuk kawan ini. Ya, jadi ini dengan ini bentuk kawan. Kalau kita dekatkan jadi B kuadrat kurang A kuadrat. Ya, ini kurang A kuadrat. Ini tinggal min AC plus BC. Min AC plus BC. Nah, ini ruas kiri. Ini juga gitu. Ini dengan ini. Bentuk kawan. Jadi C kuadrat dikurang B kuadrat min AB ditambah AC. Nah, itu. Jadi ini tinggal aljabar. Ini bentuk kawan kan. Bisa kita tulis B plus A kali B min A. Kemudian ini bisa kita keluarkan C-nya. Ya, jadi plus C kali B min A. Anda perhatikan di sini ada B min A, di sini ada B min A. Ini C plus B kali C min B. Kemudian di sini ada A-nya sama. Dikeluarkan. Ya, plus A C kurang B. C kurang B. Ah, seperti ini. Ya, mudah-mudahan terlihat. Oke. Terus ini ada B min A, ini ada B min A, dikeluarkan ya. Ini saya keluarkan B kurang A. Kalau ini keluar B kurang A, ini sisa B tambah A, ini sisa C. B tambah A tambah C. Nah. Ini ada C min B, ini ada C min B. Dikeluarkan C min B. Ya, maka ini hasilnya, ini C min B keluar, ini berarti C plus B. C plus B. Di sini C min B keluar, berarti sisa A. Nah, seperti ini. Kalau Anda perhatikan, ini B plus A plus C, ini B plus A plus C perkalian. Maka ini bisa hilang. Nah, soalnya jadi lebih sederhana lagi kan? Ya, dari sini kita dapat B kurang A, saya tulis dulu ya. B kurang A sama dengan C kurang B. Nah, sekarang saya mau atur sehingga A plus C. A plus C kan? A plus C berarti ini harus pindah ke sana. Ya. Kalau ini pindah ke sana kan ini A plus C. Ya kan? Ini pindah ke sini. Min B, B. Jadi 2B. Nah, kan persis sama ini dengan nomor 1. Ini A plus C. Jadi A plus C bisa saya ganti 2B. A plus C di sini itu bisa saya ganti 2B. Ya. Jadi taruhlah persamaan kedua ya. Masukkan ke persamaan pertama. A plus C-nya ganti 2B. Ya. Jadi saya salin lagi lah. A plus C plus B sama dengan 12. Persamaan pertama. Ya, perhatikan ini A plus C. Nah, ini A plus C. Saya ganti dengan 2B. 2B tambah B sama dengan 12. 3B sama dengan 12. Ya, maka B-nya sama dengan 4. Selesai. Masukkan lagi ke sini. Nomor 1. Ya, karena yang ditanyakan A plus C. Ini A plus C. Jadi A plus C plus B. B-nya 4. Sama dengan 12. Maka A plus C sama dengan 8. Ya, jadi kita hanya otak-atik aljabar. Karena kalau persamaannya sangat sederhana, cuma seperti ini. Ya, persamaannya cuma ini, satu lagi U1 plus UN sama dengan U1 plus N-1 kali B kan. Oke, jadi jawabannya adalah D. SIMA UI 2019 kemampuan dasar. Ya, kita lanjut ke soal terakhir, nomor 5, masih barisan aritmatik untuk menyudahi part barisan aritmatik. Ini kita ambil dari soal kompetisi sains tingkat kota ya, 2021. 2021 bulan Juni kemarin, ya. Ya. Misal U1, U2, 3 barisan aritmetik. Ya, jadi ini ada U1, ini ada U2, ini ada U3. Ini barisan aritmetik. Dengan suku-suku real positif. Nah, perhatikan, jadi U1, U2, U3 itu positif. Real ya, udah pasti. Kalau tiga-tiganya positif, maka bedanya pasti positif. Ya, beda B itu pasti positif. Kenapa?
Karena kalau beda B-nya negatif, kalau ini plus, ini min. Ini plus lagi. Jadi bergantian tandanya. Padahal di sini dia bilang semuanya positif. Artinya bedanya pasti positif. Itu yang pertama. Ya. Jika, nah ini jika diketahui ini kan ya. U1 tambah U2 dibagi U3 sama dengan 11/21. Ini diketahui. Kita perlu yang ditanya untuk berpikir. Maka nilai U2 plus U3, nah ini yang ditanya. U2 plus U3 dibagi U1. Berapa? Ya. Nah, kita olah dulu. Ini kita olah, ini kita olah sambil kita berpikir. Ya, semua ada U1. Jadi kita bikin U1 ya. Jadi ini U1, U2 ini U1 tambah B, kan gitu. Ya, U1 tambah B. Dibagi U3. U3 itu U1 tambah 2B. Kan gitu. Sama dengan 11/21. Sederhanakan dulu. U1 tambah U1, 2U1 tambah B. Ini U1 tambah 2B. Sama dengan 11/21. Ya, kalau kita kalikan silang, kita dapat hubungan antara U1 dan B kan? Kalau kita kali silang, kita akan peroleh hubungan U1 dan B. Itu saja yang kita peroleh, nggak apa-apa. Kalikan 21 langsung ya. 2 kali 21, 42 U1. B kali 21, 21B. Sama dengan 11 kali U1, 11 U1. 11 kali 2B, 22B. Oke, terus ini pindah ke sini. 42 kurang 11, 31 ya. Berarti yang ini pindah ke sana. 22 kurang 21, B. Nah, ini yang kita dapat dari persamaan 1. Hubungan antara U1 dan B. Sekarang kita olah yang ditanya. Untuk nanti disesuaikan dengan yang diketahui. U2, U1 tambah B. U3, U1 tambah 2B. Dibagi U1. U1 tambah U1, 2U1. B ditambah 2B, 3B. Per U1. Ini udah kelihatan ini. Ini 2U1 kalau kita bagi U1 kan, ini kan gini kalau kita pisahkan kan. 2U1 per U1 ditambah 3B per U1. Ini dapat 2. Nah, tinggal Anda cari B dibagi U1. Nah, B dari bagi U1 dapat dari nomor 1 ini. Ini B dibagi U1 berapa? Dapat dari sini, kali silang. B kali ini, B1, berarti ini 1. U1 di bawah harus 31, berarti 31 di atas. Jadi B dibagi U1 itu 31. Ya. Jadi B dibagi U1 itu ya. B dibagi U1 itu 31. Ya. B dibagi U1 kan ini 3 kali 31. Jadi sama dengan 2 ditambah 93. Jadi 95. Ya. 95. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang salah hitung ya. Jadi Anda perhatikan 95 ya. Silakan jadi dilihat hasil hitungannya ya. Ini 2U1 tambah B. Oke, secara prinsip betul, mudah-mudahan Anda bisa lihat kalau saya ada salah hitung silakan dikoreksi. Ya. Betul 31, 93 betul. Oke, demikian yang bisa kita berikan kepada Anda tentang barisan aritmetik yang sederhana. Ya, rumusnya cuma ini sama satu lagi. UN sama dengan U1 plus N-1 kali B. Ini aja. Tapi dengan rumus yang sederhana ini, kita bisa olah dan di sini kita tampilkan 5 soal. Ya, ada SIMA UI dari yang terbaru, ada KSK yang terbaru, ada SBMPTN, dan ada 2 soal yang saya ambil dari referensi yang saya olah lagi. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Ingat, belajar itu harus pelan-pelan. Ini masih bulan Februari. Jadi bagi yang kurang menguasai barisan dan deret, inilah kesempatan Anda untuk menyaksikan video ini. Sehingga Anda bisa menguasai barisan dan deret dengan baik selama 1 minggu ini.
Ada 5 part dan kita barusan menyelesaikan barisan aritmetik. Besok kita akan masuk ke deret aritmatika yang agak lebih sukar sedikit. Ya. Terima kasih Anda telah berkunjung ke video pembelajaran kami. Jika Anda belum subscribe, silakan di-subscribe supaya Anda terus bisa mengikuti persiapan UTBK ini baik dari matematik, fisika, dan kimia, sehingga ketika nanti saatnya Anda testing bulan Juni atau Juli, saya kurang tahu, masih ada waktu 4 bulan, Anda sudah siap jika memang harus Anda tempuh ujian UTBK ini. Tetap semangat belajar mandiri di rumah di musim pandemi ini. Sukses selalu bersama dengan Anda, bersama saya, Martin Kanginan. Terima kasih.